Hai kawan-kawan pemuda, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah seksi pelayanan pemuda via daring. Buat kawan-kawan dimanapun berada, menjelang keadaan new normal, tetap ikuti anjuran pemerintah ya, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetap di rumah aja, jaga jarak aman, dan jangan lupa pakai masker saat di luar rumah dan selalu cuci tangan setelah dari luar rumah. Ibadah SPP hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rubrenda dengan tema menabur dan menuai. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mau fokus kepada Tuhan. Saya ajak kawan-kawan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita ulangi sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Serukan nama Tuhan, agungkan namanya Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Ajaib Engkau Bapa, sungguh agung dan perkasa. Engkaulah sumber kemenangan kami. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan penuh berkat. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu Bapa. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Ibu Robrenda, saya ajak kawan-kawan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita ulangi sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita ulang dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, Ku mau setia ku tetap menanti janjimu Tuhan. setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, selamat sore rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersamakan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa.
Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau menyatakan segala sesuatu yang baik kami alami dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami senantiasa sebagai seorang muda belajar untuk menaruh pengharapan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Melalui tuntunan firman-Mu memberikan kuasa dan kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menjalani hidup secara khusus. Ketika bersama kami akan membaca firman Tuhan pada saat ini, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah hamba-Mu, segala sesuatu yang diberitakan, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 126 dengan perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema untuk kita renungkan bersama, menabur dan menuai. Secara khusus ketika kita mencoba untuk memahami tema yang disampaikan oleh pengurus Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKS Sampit, menabur dan menuai dari sisi kata kerja, pasti kita sudah cukup memahami apa yang menjadi maksud daripada tema ini. Tetapi saya menyampaikan kepada kita untuk kembali melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam bagian bacaan firman pada sore hari ini, ketika ia menggambarkan tentang adanya suatu kehidupan umat Allah, kehidupan orang-orang Israel setelah mereka kembali dari tanah pembuangan. Mereka berupaya untuk membangun, menata keadaan hidup mereka menjadi lebih baik. Namun dalam suatu ingatan yang mereka miliki, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara-saudara memperhatikan bahwa di sana ada suatu ungkapan, suatu pengakuan, suatu kesukacitaan yang dialami oleh umat Allah ketika mereka mengingat tentang perkara-perkara besar dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, di saat mereka telah kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem, itu saja tidak menjadi sebuah hal yang cukup untuk dapat membuat mereka betul-betul dapat kembali mengalami sebuah pemulihan secara total pasca kembali dari tanah pembuangan. Namun pemazmur memberikan suatu gambaran, ada ungkapan doa yang disampaikan oleh umat bahwa mereka harus senantiasa berdoa supaya Allah senantiasa campur tangan untuk memberikan kesuburan kepada tanah-tanah yang digarap oleh mereka. Dan karenanya pada ayat yang kelima sampai yang keenam secara khusus, pekerjaan menabur dalam suatu keyakinan pemazmur itu akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka betul-betul menyadari bahwa dalam proses menabur, mereka menabur dengan kesungguhan, mereka menabur dengan sebuah keyakinan,
semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat bagaimana seorang petani supaya dia mendapatkan hasil panen yang baik, maka tentu benih itu dipersiapkan. Benih itu kemudian ditaburkan, ditanam, dan setelah itu proses menunggu hasil adalah sebuah proses yang memang betul-betul membutuhkan keuletan, kegigihan, dan kerja keras dari si petani ini. Bahwa benar segala upaya yang ia lakukan ketika dalam sebuah proses yang baik pasti akan menghasilkan hal yang baik pula, dalam arti hasil panen yang ia terima. Karenanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 4 hal yang dapat kita refleksikan dari bagian firman Tuhan pada saat sore hari ini. Belajar dari kehidupan Israel pasca pembuangan, di dalam kita memahami soal menabur dan menuai, apapun dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang muda, apakah dalam situasi masa-masa pendidikan yang saat ini sementara ditekuni, yang walaupun dalam keterbatasan ruang, waktu, keadaan pergerakan kita, tetapi masih terus berjuang, berlomba supaya masa depan yang baik itu dapat dialami. Bahkan juga bagi orang-orang muda yang terus berjuang dalam segala sesuatu menyangkut masa depan kehidupan, apapun itu, kita belajar bersama-sama ada 4 hal yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita harus senantiasa memiliki keyakinan pada diri untuk tetap mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Bahwa keyakinan, iman, percaya kita harus senantiasa ada pada diri kita untuk kita nyatakan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Bagaimana kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan? Seperti apa yang kita kutip dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bahwa ia senantiasa mendapatkan sokongan, ia senantiasa akan dapat mampu untuk bertahan ketika ia mengandalkan apa yang disebut sebagai kuasa di luar daripada dirinya, yaitu kuasa Tuhan. Jadi keyakinan ini harus senantiasa ada dimiliki oleh kita, sebab tanpa sebuah keyakinan, maka sudah pasti keraguan-raguan itu akan selalu menghantui kehidupan kita. Rasa ragu terhadap diri kita, rasa ragu terhadap kemampuan kita, rasa ragu terhadap segala sesuatu yang menyangkut keinginan kita. Namun, pemazmur mengingatkan, kita harus tetap memiliki keyakinan pada diri kita, andalkanlah Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Yang kedua, rekan-rekan muda yang terkasih, kita harus mau untuk melangkah dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Artinya, ketika keyakinan kita nyatakan hanya kepada Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus, maka keyakinan ini seharusnya telah menjadi suatu pijakan yang baik untuk membawa kita terus melangkah meskipun segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depan dalam proses ketika kita mengambil suatu keputusan untuk melangkah untuk hal apapun, kita tahu bahwa ada hal-hal yang masih mengandung rahasia untuk kita ketahui pada hari ini. Tetapi keyakinan pada diri yang tetap mengandalkan Tuhan menuntun kita bahwa di setiap langkah yang akan kita hadapi, kita membawa hidup yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga pengharapan itu akan tetap menjadi sebuah jangkar iman bahwa kita akan selalu ada bersama-sama melangkah dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri melewati setiap proses yang bahkan masih mengandung rahasia.
Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melangkah dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita pun bersiap untuk memulai sebuah proses. Dan proses yang kita mulai, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Artinya dengan menyadari bahwa segala kemampuan yang ada pada diri kita itu terbatas, karena itu kita memilih untuk selalu berserah kepada Tuhan. Berserah sebagai orang-orang yang beriman, bukan berarti bahwa ia kemudian menjadi pasif dan tidak melakukan segala sesuatu. Tetapi berserah di sini adalah ia menyerahkan segala sesuatu yang ia mulai kepada Tuhan dengan tetap percaya dan mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jikalau dalam proses yang masih mengandung rahasia itu, ia menemukan ada segala tantangan dan hambatan, bahkan batu cobaan dan ujian dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketika ia telah memulai sebuah proses, maka apa yang ia tabur dengan mengandalkan, berpengharapan, dan tetap menyerahkan kepada Tuhan, tanpa ia sadari ataupun ia sadari, ia akui ataupun ia tidak akui, tetapi ia sudah sungguh-sungguh memulai taburan itu dengan roh kebaikan yang bersumber daripada kehadiran Tuhan. Karenanya, kalau Tuhan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam sebuah proses menabur, menyangkut keinginan, menyangkut harapan, menyangkut kerinduan, menyangkut pergumulan, maka hasil yang akan didapatkan pun, apa yang akan ia tuai pun adalah segala sesuatu yang baik, baik daripada Tuhan, menurut apa yang menjadi ukuran rencana dan kehendaknya. Karena itu kita meyakini bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Artinya, seluruh proses yang kita lakukan, seperti halnya bagi kehidupan orang-orang Israel, pemazmur katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sekalipun memulai sebuah langkah, memulai sebuah proses, memulai sebuah perjuangan itu tidak mudah, namun ketika melibatkan Tuhan sebagai pihak yang senantiasa diandalkan dan senantiasa bergantung dalam pengharapan kepadanya, maka ia pasti akan menuai dengan sukacita pada akhirnya. Artinya dibutuhkan sebuah kekonsistenan dalam diri kita, tidak hanya konsisten dalam soal kita mau untuk menabur, tetapi dalam proses ini adalah bagaimana kita selalu konsisten untuk senantiasa melihat kehadiran Tuhan adalah pihak yang selalu menjadi dasar untuk kita libatkan. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam setiap keadaan kehidupan kita sebagai orang-orang muda, kita tahu bahwa menjadi pintar itu baik, menjadi cerdas itu luar biasa, menjadi berhasil dalam berbagai jenjang karir itu sangat mengagumkan. Tetapi jika semua itu kita lakukan tanpa Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita perjuangkan, sia-sialah apa yang kita miliki. Karenanya dalam bagian Mazmur 126 ini, satu hal yang pasti, menabur dan menuai itu menjadi bagian upaya kerja keras kita. Menabur dan menuai itu adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan jika kita mau untuk mencapai sebuah hasil. Namun prosesnya tidak instan untuk kita lewati. Prosesnya harus tetap kita lakukan. Satu-satunya hal, pilihan yang sangat bijaksana sebagai orang-orang muda yang mengasihi Tuhan adalah dengan tetap mengingat awal proses sampai pada akhir dari sebuah hasil yang didapatkan, Tuhanlah yang senantiasa harus menjadi satu-satunya kehadiran yang dilibatkan. Tuhan Yesus memberkati kita
dan memampukan kita bersama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri kita berdoa pada kesempatan sore hari ini, secara khusus di tengah keadaan kita menghadapi pandemi COVID-19. Mari sebagai orang-orang muda kita pun terpanggil untuk turut mendoakan kehidupan dunia, bangsa, negara, gereja, dan bahkan persekutuan pelayanan pemuda. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Allah. Sebagai generasi muda yang belajar untuk mencintai Tuhan, kami belajar untuk mengandalkan kehadiran Allah yang menyatakan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk tidak hanya menolong kami, tetapi menjadi jaminan bagi hari esok masa depan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa mengurapi kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini beribadah secara mandiri, tetapi belajar untuk senantiasa tetap mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, menyerahkan hidup senantiasa kepada Tuhan, dan yakin bahwa apa yang dimulai dengan Tuhan, proses yang tidak mudah sekalipun, tetapi akan mendapatkan hasil yang penuh dengan sukacita. Bagi generasi muda, anak-anak Tuhan yang pada saat ini di dalam masa-masa pendidikan di tingkat SMA maupun juga perkuliahan, kami berdoa agar kiranya mereka dapat berjuang dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan dapat menemukan kepastian hidup di masa depan yang penuh dengan berkat. Sekalipun pada saat ini ya Allah, ketika krisis yang terjadi di tengah dunia karena kondisi pandemi COVID-19, ada banyak proses pendidikan yang harus terhenti, ada banyak upaya yang dilakukan agar masa-masa sekolah dapat terus berlanjut, masa-masa perkuliahan dapat terus ada, walaupun berjalan dengan sistem online, dan seringkali dapat saja mendatangkan kejenuhan, kebosanan, keengganan bagi kehidupan anak-anak muda. Tetapi kami bermohon kepada Tuhan Yesus agar biarlah mereka tetap mengingat bahwa untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik, apa yang akan mereka tuai bergantung dari bagaimana mereka memulai sebuah proses menabur. Kalaupun secara fasilitas ada kendala, ada keterbatasan, kalaupun mereka harus menyesuaikan dengan pola pendidikan yang baru, tetapi kami mohon kepada Tuhan Yesus agar mereka tetap dengan kesungguhan, dengan sebuah penyerahan hidup, apapun yang mereka harus lalui, mereka tetap bertanggung jawab dengan proses pendidikan yang mereka ikuti. Bapa di dalam sorga, bagi mereka yang juga bergumul untuk berbagai kepastian hidup masa depan dalam berbagai kebutuhan, tuntutan, kami bermohon pada kemurahan Tuhan agar biarlah senantiasa membuka jalan-jalan kehidupan yang penuh berkat di berbagai bidang, di berbagai kerinduan hati, agar biarlah melalui semuanya itu segala masa depan yang baik mereka alami di dalam Tuhan. Bersama dalam pelayanan pengurus SPP Jemaat GKS Sampit, segala upaya yang dilakukan agar persekutuan ini tetap menyatu dengan kehidupan anak-anak muda, setiap pemuda-pemudi yang ada di berbagai tempat. Biarlah Allah tetap merahmati pengurus SPP agar mereka dapat tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian tugas pelayanan, sekalipun dengan segala sesuatu yang semakin akan menyita, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal yang dapat dibutuhkan untuk menunjang kelangsungan persekutuan ini tetap ada.
Bermohon kepada kemurahan Tuhan Yesus agar kiranya tetap memampukan pengurus dan semua mereka yang turut ambil bagian di dalam tugas peribadahan sore hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam kemurahan kasih-Mu, kami menyerahkan kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa dan negara, gereja Tuhan, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, kehidupan warga gereja. Kami bermohon kepada Tuhan Yesus pengurapan atas segala kondisi pandemi COVID-19. Kami bermohon kiranya pemulihan Allah nyatakan dalam berbagai situasi yang seringkali dapat membuat kami menjadi takut menghadapi perjalanan hidup selanjutnya. Tetapi kiranya Allah mengirimkan kuasa perlindungan dan penyertaan agar kami senantiasa mendapatkan keselamatan yang hanya bersumber daripada Tuhan, dijauhkan dari segala keadaan-keadaan yang membahayakan, sakit, penyakit, penderitaan, segala sesuatu yang dapat membawa ancaman bagi kehidupan kami. Kami bermohon kepada Tuhan sebagai sumber dari segala kebaikan di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Allah memberikan hikmat kepada setiap pihak yang mengupayakan dalam penemuan vaksin sebagai upaya untuk dapat menangani persebaran COVID-19 ini. Berkati tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan dari unsur pemerintah, dari unsur masyarakat, agar kiranya segala upaya yang dilakukan betul-betul dapat membawa tidak hanya penghambatan, tetapi menghentikan persebaran COVID-19, sehingga grafik kematian maupun juga pertambahan kasus positif itu dapat melandai. Bapa di dalam sorga, kami bermohon kepada Tuhan, bagi mereka yang mengalami terpaparnya COVID-19, mereka yang dirawat di dalam berbagai penanganan medis, kami mohon kepada Tuhan Yesus, agar kiranya dengan jamahan kuasa-Mu, mereka memperoleh penyembuhan. Hanya berharap kepada belas kasih daripada Tuhan saja, kami yakin dan percaya, badai COVID-19 ini akan berlalu. Karena Tuhan mengasihi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan mengasihi kehidupan dunia ini sebagai tempat di mana kami berdiam. Karena itu biarlah dengan kuasa kasih dan kehendak-Mu ya Allah, Engkau juga memberkati seluruh kehidupan perekonomian, di dalam kehidupan bangsa negara, di dalam kehidupan masyarakat, secara khusus di Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah, agar kiranya berbagai krisis kehidupan di berbagai bidang tidak menjadi bagian kehidupan setiap kami. Bermohon kepada pertolongan Tuhan sajalah untuk dapat melepaskan kami, membawa kami keluar dari situasi yang penuh dengan tantangan dan menyukarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala waktu dan kesempatan kami menyampaikan doa dan permohonan ini hanya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Persembahan ibadah seksi pelayanan pemuda akan dilakukan setelah 1 bulan pelaksanaan ibadah. Dikumpulkan per bulan. Masing-masing koordinator wilayah bertugas mengumpulkan persembahan teman-teman yang ikut ibadah SPP ini. Persembahan dari koordinator wilayah akan dikumpulkan ke bendahara SPP atas nama Peranopiana dengan nomor 628901406000. Persembahan juga bisa dikumpulkan langsung ke kotak persembahan di gereja menggunakan
amplop dengan format ibadah pemuda, tanggal, bulan, nama, dan lingkungan. Adapun nas pengantar dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, biarlah apa yang menjadi persembahan kami ini berguna untuk pelayanan firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baiklah, kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Yeay, ibadah kita selesai. Sekarang aku mau ngumumin pemenang kuis minggu lalu. Nama pemenang kuis minggu lalu Jeanita Gen. Jeanita Gen. Jawabannya dari kuis minggu lalu, orang-orang yang memberontak Musa adalah Korah, Datan, dan Abiram. Akibat dari pemberontakan itu, Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka hidup-hidup, beserta segala kepunyaan mereka. Terambil dari Bilangan pasal 16 ayat 31 hingga 32. Selamat ya buat pemenang kuis. Minggu ini kita tidak ada kuis ya. Minggu depan akan ada vlog SPP mengenai kegiatan SPP bagi takjil dan masker jilid 2 on channel YouTube SPP GKE Sampit. Jangan lupa ditonton ya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.